Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Maulida, NIM 190105020155. Saya dari Lokal B, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Antasari Banjarmasin. Yang terhormat kepada Ibu Divi Dahliana SEI MEI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Di sini saya izin mempresentasikan hasil proposal studi kelayakan bisnis saya, yaitu usaha sembako. Proposal ini diajukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Baik, selanjutnya kita masuk pada latar belakang masalah. Salah satu usaha dagang yang berkembang saat ini adalah usaha sembako. Usaha sembako ini tidak hanya berada di pasar, melainkan juga berada di kedai rumahan. Usaha sembako ini juga sebagai usaha pokok maupun usaha kecil-kecilan untuk menambah perekonomian keluarga. Usaha ini merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh ibu rumah tangga yang bergerak di perdagangan. Usaha ini juga dapat membantu meningkatkan kebutuhan keluarga. Usaha toko sembako merupakan bentuk usaha yang paling dicari oleh para konsumen, khususnya para ibu rumah tangga, karena di dalam toko tersebut menyediakan barang-barang keperluan sehari-hari berupa makanan pokok dan perlengkapan yang diperlukan tiap harinya. Misalkan seperti beras, minyak goreng, telur, sikat gigi, pasta gigi, sabun, dan lain-lain. Di antara barang itu semua, pasti setiap orang memerlukannya. Toko sembako kita merupakan toko yang menjual berbagai macam barang untuk kebutuhan sehari-hari, seperti beras, minyak goreng, tepung, gula, mie instan, sabun, sikat gigi, pasta gigi, dan lain-lain. Barang-barang yang kita jual adalah barang milik sendiri, di mana penjualannya ini kita bisa menyeimbangkan agar harga yang kita jual tidak terlalu tinggi, akan tetapi kita masih mendapatkan keuntungan. Itu untuk menarik perhatian masyarakat agar membeli ke toko kita. Keputusan saya mengambil bidang ini tidak terlepas dari faktor yang terjadi di sekitar lingkungan dengan melihat peluang. Apalagi manusia setiap harinya memang selalu membutuhkan bahan makan pokok demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu, rencana usaha saya adalah membuka toko usaha di Pasar Kindai Limpuar. Alasan dalam usaha ini adalah karena dengan semakin tingginya penduduk dan semakin tinggi juga kebutuhan sehari-harinya, dan di pasar suatu tempat di mana orang-orang banyak berbelanja untuk membeli kebutuhan sehari-harinya. Selanjutnya, manfaat usaha. Manfaat usaha ini yang bersifat finansial benefit adalah kita bisa mendapatkan keuntungan yang kecil dari satu barang, tetapi dengan jumlah banyak barang yang keluar, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang besar. Sedangkan yang bersifat social benefit ialah masyarakat atau konsumen bisa mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok dengan cepat, berkualitas baik, harga murah, dan pelayanan yang baik, aman, ramah, sopan, dan santun. Peranan dari gagasan usaha ini terhadap perekonomian yang semakin sulit bagi masyarakat, maka dengan harga yang murah dan kualitas baik bisa mendapat keuntungan bagi kita dan konsumen. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang analisis kelayakan bisnis saya dalam usaha sembako ini. Dalam menganalisis kelayakan bisnisnya, saya menggunakan beberapa aspek. Yang pertama, aspek pasar dan pemasaran. Yang kedua, aspek teknik dan teknologi. Yang ketiga, aspek hukum. Yang keempat, aspek sumber daya. Yang kelima, aspek lingkungan. Dan yang terakhir, aspek keuangan.
Pertama, saya akan menjelaskan pada aspek pasar dan pemasaran terlebih dahulu. Pada aspek pasar dan pemasaran, dalam usaha ini sudah bisa disebut layak, karena untuk tempat kita sudah menyewa toko atau kios serta peralatan yang lengkap, dan kita juga menyediakan barang dagangan yang akan dipasarkan. Serta dalam berbelanja kita tidak susah untuk membeli barang, karena sudah banyak salesman yang menawarkan dan mengirim produknya ke usaha kita. Selain itu juga didukung dengan letak yang strategis yang berada di paling depan pasar Kindai Limpuar. Untuk tenaga kerja, kita cukup 2 pegawai dulu. Jika usaha kita maju, kita bisa tambah lagi untuk tenaga kerja. Dalam aspek pasar dan pemasaran, seperti pesaing yang cukup banyak, maka usaha kita harus memiliki harga yang murah, kualitas yang baik, pelayanan yang baik, ramah, sopan, dan santun kepada konsumen, agar kita bisa menarik pelanggan sebanyak mungkin. Kekuatan kita dalam bekerja adalah harus kerja keras dalam buka toko paling awal dengan kualitas yang baik. Pada aspek pasar dan pemasaran, kita juga harus ada peluang pasar dan target atau segmen pasar yang kita tuju. Peluang pasar dalam usaha ini, yaitu peluang yang bisa dimanfaatkan ialah pada waktu hari Senin dan hari Jumat. Serta peluang yang sangat besar ialah pada waktu sebelum Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Pada waktu tersebutlah banyak pengunjung yang belanja ke toko kita. Cara pendistribusian produk kita yaitu dengan cara promosi harga murah dan kita tawar-tawarkan, serta akan diberi hadiah seperti gelas, piring, sendok, kalender, dan lain-lain untuk pembelian perdana kita dan bisa menjadi langganan tetap kita. Sistem penjualan dan pembayarannya simpel. Kita pakai transaksi disertai nota untuk mengetahui barang yang telah keluar, serta jumlah uang jika sudah dihitung, sama dengan pendapatan perharinya, serta untuk menjadi bukti transaksi agar tidak terjadi kekeliruan yang tidak diharapkan, serta pelayanan yang kita berikan dalam menawarkan barang. Disertai keramahan dalam komunikasi yaitu senyum, sapa, sopan, dan santun. Selanjutnya target atau segmen pasar yang dituju. Targetnya adalah pembeli atau pengguna yaitu para pedagang di rumahnya dan masyarakat. Selanjutnya yang kedua, aspek teknik dan teknologi. Lokasi usaha yang dirancanakan sangat strategis. Tempat kita berada di posisi paling depan pasar Kindai Limpuar, sehingga menarik perhatian pelanggan saat memasuki pasar. Sumber barang kita sistemnya diorder dan dikirim oleh salesman dari berbagai produk barang. Akan tetapi bisa juga untuk membeli langsung ke toko. Jenis teknologi yang digunakan adalah memakai komputer, karena itu untuk memudahkan kasir agar tidak terjadi kekeliruan dalam penghitungan barang yang telah diberi konsumen. Kapasitas produk barang kita cukup besar, karena ukuran kios 5 meter kali 6 meter. Jenis dan jumlah investasi ialah selama umur ekonomis usaha ini. Bahan baku yang dikirim ialah bahan sembako. Untuk transportasi, sudah disediakan motor untuk bepergian dan untuk keperluan jika suatu saat kehabisan barang. Kita bisa belanja ke agen yang paling besar, karena untuk semua jenis barang sudah dikirim oleh salesman dan untuk tenaga listrik, toko sudah ada milik kita pribadi. Jika usaha ditetapkan, kita bisa membangun toko tersebut untuk memperluas dan jumlah barang bisa diperbanyak, karena bahan sembako ialah bahan yang tahan lama dan kita jangan takut expired, karena bisa ditukar dengan yang baru, dan bahan sembako memerlukan stok yang banyak. Yang ketiga yaitu aspek hukum. Saat kita memulai studi kelayakan bisnis pada umumnya dengan dimulai dari aspek hukum. Penilaian atas aspek hukum sangatlah penting, mengingat sebelum usaha tersebut dijalankan.
Segala prosedur yang berkaitan dengan izin atau berbagai persyaratan lain itu harus dipenuhi terlebih dahulu. Bagi penilai studi kelayakan bisnis, dokumen yang perlu diteliti adalah keabsahan, kesempurnaan dana keasliannya, seperti badan hukum, perizinan yang dimiliki, sertifikat tanah maupun dokumen pendukung lainnya. Masalah yang timbul kadang sangat vital, sehingga usaha yang semula dinyatakan layak dari semua aspek ternyata menjadi sebaliknya. Hal tersebut terjadi karena kurangnya ketelitian dalam perjanjian di bidang hukum sebelum usaha tersebut dijalankan, berkaitan dengan keberadaan secara legal di mana saat ingin memulai suatu usaha yang meliputi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk surat-surat izin dan referenso yang telah dimiliki dan fotokopinya yang dilampirkan dalam proposal ini adalah: pertama, adanya izin usaha. Beberapa jenis izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menyangkut izin usaha perdagangan yaitu adanya SIUP atau surat izin usaha perdagangan. Surat izin usaha perdagangan diberikan kepada para pengusaha, baik perseorangan, firma, CV, PT, koperasi, maupun BUMN. Kewajiban pemegang SIUP yaitu melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pedagang dan Industri atau kantor Departemen Perdagangan yang menerbitkan SIUP apabila perusahaan tidak melakukan lagi kegiatan perdagangan atau menutup perusahaan disertai dengan pemberian SIUP. Selanjutnya adanya SITU, Surat Izin Tempat Usaha. SITU dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten atau kota madya sepanjang ketentuan-ketentuan undang-undang gangguan mewajibkannya. Dalam menjalankan perusahaan, pengusaha yang bersangkutan wajib menaati syarat-syarat antara lain adanya keamanan, kesehatan, ketertiban, syarat-syarat lain atau mengutamakan tenaga kerja dari sekitarnya dan menjaga keindahan lingkungan serta penghijauan. Selanjutnya yang keempat ada aspek sumber daya. Dalam usaha toko sembako ini cukup menggunakan 2 orang pekerja dulu. Adapun tugas yang dilakukan karyawan ini adalah menjaga kasir dan melayani pembeli dengan memberitahukan tempat barang yang mau dibeli pembeli. Pemilik dari usaha ini ada 3 orang yang bertugas menyampaikan hal-hal apa saja yang diperlukan karyawan serta mencari peluang. Jam kerja karyawan hanya dari pagi sampai sore, yaitu dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Selanjutnya yang kelima, aspek lingkungan. Analisis aspek lingkungan dilakukan dengan tujuan untuk melihat dampak usaha yang dijalankan terhadap lingkungan sekitar. Usaha ini tidak menimbulkan limbah yang merusak lingkungan sekitar. Usaha toko sembako memberikan dampak positif, yaitu memudahkan masyarakat dalam akses memperoleh kebutuhan sehari-hari. Baik, yang terakhir, aspek keuangan. Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan dan merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. Penilaian aspek keuangan meliputi penilaian biaya-biaya apa saja dan seberapa besar biaya tersebut dikeluarkan. Setelah melakukan langkah-langkah dalam konsep dasar berusaha, maka usaha dapat dimulai dengan kalkulasi anggaran sebagai berikut. Pengeluaran modal tetap meliputi pertama sewa tempat, per tahunnya 18 juta rupiah, jadi toko disewa dalam jangka waktu 5 tahun. 18 juta rupiah dikali 5 tahun, totalnya 90 juta rupiah.
Yang kedua, modal awal. Modal awal, etalase, kursi, meja, CCTV, dan lain-lain 10 juta rupiah. Alat seperti rak, kalkulator, dan lain-lain 6.500.000 rupiah. Stok produk 15 juta rupiah. Total 31.500.000 rupiah. Biaya operasional, gaji karyawan 800.000 kali 2 orang, jadi 1.600.000 rupiah. Belanja dagangan 15 juta rupiah. Biaya listrik, air, dan lain-lain 300.000 rupiah. Transportasi belanja dagangan 150.000 rupiah. Biaya lain-lain 200.000 rupiah. Total 17.250.000 rupiah. Omset per bulan, omset harian rata-rata 700.000 rupiah, omset bulanan 700.000 rupiah dikali 30 hari jadinya 21 juta rupiah. Laba bersih per bulan 21 juta dikurang 17.250.000, jadi totalnya 3.750.000 rupiah. Yang ketiga, alat-alat pendukung penjualan seperti alat tulis, buku kwitansi, timbangan, etalase, rak, kalkulator, komputer, dan CCTV. Yang terakhir, kesimpulan. Toko sembako merupakan usaha penjualan barang yang dapat digolongkan untuk ibu rumah tangga. Usaha sembako ini memiliki peluang yang besar dalam menembus pasar dalam penjualan pasar, karena sasaran usaha ini adalah para ibu rumah tangga untuk kebutuhan sehari-hari. Pendirian usaha toko sembako ini adalah langkah awal usaha milik sendiri, dengan modal yang tidak terlalu besar, tetapi sangat layak dalam segi keuntungannya. Kelebihan usaha ini adalah pada produknya yang lengkap. Biasanya hal yang seperti ini yang sering dicari para ibu-ibu. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha ini sangat menguntungkan dan memberikan kepuasan baik kepada penjual maupun konsumen. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penjelasan saya tadi. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.